Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini dari awal hingga saat ini. Selamat bergabung, selamat datang yang baru saja melihat video ini, yang baru saja subscribe video ini. Hari ini saya mau berbagi tentang cara saya menaikkan omset atau menaikkan pendapatan toko. Caranya seperti apa dan bagaimana? Saksikan videonya. Cara naikkan omset. Omset itu berarti pendapatan kotor. Ya, ini cara saya pribadi. Saya tidak belajar dari siapapun. Saya menggunakan cara saya sendiri. Yang pertama adalah tanpa modal. Kemudian yang kedua adalah dengan modal. Ya, dengan modal. Tanpa modal, yang pertama adalah promosi medsos atau lingkungan. Ya, promosi medsos bisa jadi apa yang kita kerjakan, kegiatan kita di toko atau jasa-jasa apa yang kita punya, itu kita bisa tampilkan di medsos. Banyak orang yang mengerti, selain dari teman-teman kita sendiri, bisa jadi kalau di lingkungan ya sekeliling kita, tetangga kita, begitu ya, atau di mana tempat kita sering makan, sering apa, kita ngobrol pekerjaan, usaha kita di bisnis apa, seperti apa. Nah, itu kita bisa ngomong, kita bisa bagikan. Kemudian yang kedua adalah jasa tanpa modal. Jasa tanpa modal ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya, kemampuan teman-teman, misalnya kita bisa editing apa aja, misalnya foto. Nanti dari situ kita bisa ambil jasa, misal 1 kali edit foto, kalau gampang ya 500 rupiah misalnya ya. Kalau memang agak susah sedikit 1000. Nah, begitu. Itu jasa. Kemudian bisa juga yang mudah, karena kita juga sudah punya komputer, kita punya skill untuk ketik ya, itu buka jasa ketik seperti itu. Ataupun kita juga bisa buka jasa misalnya yang tanpa modal gitu ya. Bisa juga kita buka jasa untuk foto di tempat, karena kita ada handphone, kita ada komputer, jadi sekalian aja jasa foto di tempat misal. Nah, nanti plus editnya kita bisa buka harga berapa begitu, nanti plus cetaknya hasilnya seperti apa. Itu contohnya saja. Kemudian yang ketiga adalah atur waktu buka dan tutup. Atur waktu buka dan tutup. Teman-teman bisa tahu sendiri, lokasi teman-teman itu di sana itu kapan sih waktu ramenya, kapan waktu sepinya. Teman-teman juga punya kesibukan ya, jadi harus tahu waktu buka itu jam berapa, waktu tutup jam berapa. Kalau saya buka jam 9 ya, nanti jam 12 tutup, istirahat, jam 4 saya buka lagi sampai jam 8 baru tutup toko. Nah, kenapa jam 9? Karena di pagi itu saya gunakan, kadang saya beli ATK gitu. ATK di tokonya sendiri buka jam 8. Nah, nanti kalau saya buka dari jam 6 pagi sampai jam berapa, nanti di tengah-tengah kita mau beli atau pola ATK itu kapan. Saya pernah buka dari pagi ya, dari pagi. Di waktu pagi itu susah, bangunnya juga harus tepat waktu ya. Kalau misalnya ada kegiatan di malam hari, kegiatan kampung di malam hari, kita pagi harinya susah. Tapi kalau misalnya buka jam 9 masih ada waktu gitu ya. Pernah juga buka pagi itu sepi juga, karena sebelum pandemi itu mereka masuk itu jam
Masuk kerja kita bisa bilang masuk kerja jam 8 lah. Kemudian kalau sekolah itu paling enggak jam 7 setengah 8, anggaplah jam-jam segitu ya. Kebanyakan jam pagi itu adalah orang-orang yang buru-buru biasanya ya. Buru-buru itu maksudnya kelupaan di malam hari, pagi-paginya mereka akan fotokopi. Siapa sih yang buka jam 6 sampai jam 7 pagi? Nah, itu pasti akan sama orang-orang yang modelnya itu lupa untuk mengerjakan syarat-syarat atau melengkapi syarat-syarat untuk kepentingan besok paginya. Itu biasanya dia akan cari fotokopi yang buka pagi gitu. Itu kalau pagi. Kemudian tutup ini bisa teman-teman atur sendiri sampai jam berapa. Kalau pandemi kan kita mau tidak mau jam 8 sudah tutup. Ada juga yang 24 jam itu juga ada. Nah, ini misalnya kita mau naikkan omset atau pendapatan, bisa jamnya diperpanjang. Misal buka harusnya jam 9 buka, ini jam 8 udah buka, atau jam 7 sekalian enggak apa-apa, jam 7 udah buka, sarapan di toko misal. Atau dari jam 8 sampai nanti jam 8 malam baru tutup, itu enggak apa-apa. Kenapa atur waktu? Karena nanti ada orang-orang yang misalnya andalkan tempat kita. Jadi, wah di sana itu masih buka waktunya. Nah, itu begitu teman-teman. Jadi sana buka, kita ke sana aja. Yang lain tutup, di tempat kita buka. Terus waktu juga menentukan hari juga. Ada hari-hari yang misalnya fotokopi lain tutup, punya kita buka. Misalnya kalau saya itu hari Minggu sore itu buka, jadi paginya saya ibadah dulu, kemudian sore jam 4 buka sampai jam 8 malam. Begitu teman-teman. Itu yang atur waktu buka dan tutup. Kemudian memberikan pelayanan yang baik ya. Suka tidak suka dengan orang atau pelanggan yang datang, kita tetap harus memberi pelayanan yang baik ya. Mengucapkan terima kasih, muka tidak cembetut. Untung sekarang pakai masker ya, jadi nggak terlalu kelihatan begitu. Jadi ramah, bisa dibilang gitu, ramah gitu ya. Oke, kemudian lanjut dengan modal. Nah, modal ini banyak. Kita bisa dengan promosi. Dengan modal itu maksudnya di sini adalah selebaran, kita bisa buat selebaran. Kalau MMT itu pasti ya teman-teman. Jangan lupa diberi nama tokonya, nanti fotokopi gitu. Jadi begitu orang dari jauh tuh lewat itu tahu, oh di sana ada fotokopian, oh di sana ada toko fotokopi misal gitu. Nah, jangan lupa di bawahnya ditulisi fotokopi, ngeprint, scan dan segala macam, semuanya ditulis ya. Kalau selebaran teman-teman bisa di mana gitu taruh gitu ya, jangan lupa dikasih alamatnya, bukanya jangan lupa diberikan alamat ya, alamat selebaran, jam bukanya itu jam berapa, kemudian jasanya apa aja, kebisaannya apa aja. Nah, itu nanti dicantumkan di selebaran, di MMT juga disediakan pelanggan, jadi orang tahu oh ini buka ini tutup gitu, itu pelanggan gitu. Kemudian yang kedua adalah melengkapi ATK. Melengkapi ATK itu jadi seperti yang sudah saya upload kemarin juga, untuk posisi toko juga sudah saya upload kemarin. Silahkan dicari videonya di channel saya, di channel talentaku, yaitu ada jadi lokasi, kemudian ada apa namanya etalase, kemudian modal, itu sudah saya upload semua, nanti bisa dicari. Oke, melengkapi ATK itu sudah saya upload videonya. Jadi belinya itu tidak harus banyak, tapi kita lengkapi aja sesuai dengan di bawah harga pasaran. Harus beli 1 lusin ya sudah, beli 1 lusin. Jadi misalnya uang 2 juta itu bisa lengkap gitu. Teman-teman juga harus tahu
mana ATK yang perputaran cepat, mana yang tidak gitu. Misal pulpen mau dari harga yang 1.000 sampai yang 3.000 itu ada. Kemudian map begitu ya, map kan banyak, nah beli aja gitu. Atau satu jenis map tapi warnanya macam-macam, map plastik misalnya atau map kertas gitu, yang buat sering untuk kelurahan atau sering untuk mengurus berbagai macam pendaftaran atau apapun gitu ya, itu lengkap. Nah, kemudian kertas, buku dan segala macam itu untuk melengkapi ATK. Kemudian kita tambah jasa. Nah, di sini tambah jasa itu macam-macam, teman-teman. Laminating gitu ya. Kalau laminating saya kebetulan tidak ada, jadi memang uangnya tidak ada, belum ada saat ini ya. Saya ganti dengan beli kantongnya itu yang kemarin videonya juga saya sudah upload, kantong untuk jadi untuk ijazah, untuk kakak dan segala macam. Nah itu nanti bisa tanpa harus laminating, pakai itu bisa, KTP juga ada gitu. Kemudian tambah jasanya misalnya beli peralatan, misalnya apa ya, yang kalau tambah jasa, kalau tanpa peralatan itu biasanya tambah jasa jual perlengkapan sekolah ya, misalnya jual perlengkapan sekolah, termasuk jasa atau bukan, tapi melengkapi. Misalnya yang tadi ATK, ini tambah perlengkapan sekolah, jadi kayak bed. Kalau modalnya banyak ya seragamnya juga ada. Terus paling banyak itu adalah perlengkapan pramuka, itu paling banyak, dari tongkat, dari apa itu bendera, macam-macam ya, banyak sekali. Kemudian jualan pulsa, kemudian untuk bayar listrik, bayar air, terus jual token ya gitu ya. Itu contoh-contohnya, misalnya dengan modal begitu ya. Kalau pulsa itu memang modalnya bisa imbang ya, kalau mau serius juga bisa imbang, karena kebanyakan sekarang itu adalah yang dibeli kuota bukan pulsa. Jarang sekali beli pulsa, mungkin juga lumayan, nggak 10.000, nggak 5.000, bisa 50.000, 100.000 gitu ya, mereka untuk daftar kuota yang dimau. Kemudian lanjut, di sini ada tambah perlengkapan fotokopi. Misalnya tambah printer lagi, satu lagi, tambah komputer lagi untuk disewakan, jadi ada mereka bisa ngetik sendiri gitu ya. Kemudian mesin fotokopinya double, jadi kalau misalnya ada yang fotokopi banyak, jadi nggak pakai ngantri lagi, langsung gitu. Tambah perlengkapan fotokopi misalnya. Terus ada untuk jilid spiral, nah begitu. Terus alat staplesnya cari yang lebih besar lagi, jadi mau berapa lembar itu bisa gitu. Terus beli alat buat bor, itu biasanya untuk jilid yang tebelnya luar biasa, itu kan ada macam-macam perlengkapan fotokopi. Kalau diturutin bisa lumayan banyak modalnya. Lanjut, kita adalah berjualan selain ATK. Nah, selain ATK tadi ada perlengkapan sekolah ya. Nah ini kalau kita kan sekarang sudah banyak butuh yang namanya masker dan face shield gitu ya. Teman-teman juga bisa ikutan jualan masker sedikit-sedikit aja, tambahin begitu. Ada masker anak, masker yang buat jilbab, ada tambah misalnya jualan aksesoris. Seperti saya juga ada masker, aksesoris, perlengkapan mandi, kemudian perlengkapan cuci piring atau cuci baju, kemudian makanan anak kecil, nah, aksesoris juga macam-macam. Nah itu berjualan selain ATK, itu cara saya ya. Kemudian lanjut, fasilitas
kirim data atau kirim file. Jadi mungkin di tempat lain itu wah nggak bisa ini menggunakan handphone, harus pakai flash disk misalnya seperti itu. Kemudian Mas, kalau bisa enggak filenya yang di HP langsung di fotokopi? Ya bisa gitu, tapi ada catatannya. Kalau bisa berarti suatu saat nanti dia kesini lagi atau ke tempat teman-teman ya, toko teman-teman, dia mau langsung dari flash disk ke mesin fotokopi. Karena kalau ngeprint sama fotokopi lebih murah fotokopi daripada ngeprint ya, setengah harganya. Nah kalau saya caranya bisa, tapi di print dulu, setelah di print baru di fotokopi gitu ya. Kecuali memang kita sudah ngerti orangnya begitu ya. Nah ini fasilitas ini misalnya kita bikin yang lain daripada yang lain, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, bisa Bluetooth. Biasanya yang tidak bisa Bluetooth adalah HP yang berbeda tipe. Jadi kita bisa bilang di sini Apple misal ya, sebut merek Apple ketemu dengan Android atau Samsung gitu ya. Ini nggak akan bisa kirim file, nggak akan bisa. Mau Bluetooth nggak bisa, kecuali via online. Via online adalah via WhatsApp sama email, itu bisa begitu ya. Kemudian di sini juga dari yang atas tadi saya tambahkan di tanpa modal ya, lingkungan sekitar. Misalnya teman-teman punya kenalan dari orang kelurahan, orang kecamatan begitu ya. Mereka kalau sudah percaya dengan kita, bisa jadi banyak proyek dari mereka juga. Suka dengan pelayanan kita, suka dengan fasilitas yang kita punya. Mereka senang dengan cara kita melayani ya, mereka akan balik lagi begitu. Biasanya kalau sudah ketemu dengan orang kelurahan atau orang-orang kecamatan, orang pemerintahan begitu, atau juga sekolahan ya, sekolahan tadi promosi lebaran dikasih ke sekolahan, kalau dekat sekolah dikasih ini loh, ada fotokopi dekat sekolah. Nah mereka orang pemerintahan, orang instansi ini pasti akan mencari kita begitu ya. Kalau sudah kenal kita bisa kasih nomor WA, nanti kirim file online. Kelebihannya kita saling percaya, kita dapat proyek-proyek online dari HP atau dari online atau dari WhatsApp atau dari nomor yang kita berikan begitu. Itu teman-teman, itu cara saya untuk meningkatkan omset ya. Memang tidak terlalu banyak gitu. Begitu teman-teman cara saya ya, dari yang dengan modal, tanpa modal ya. Nanti teman-teman jika mengerti atau tahu selain yang saya berikan tadi, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Caranya tambah ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkembang gitu ya. Ini sekian video dari saya, sekian dari cara saya berbagi tentang menaikkan pendapatan ya, pendapatan kotor ya. Ini cara saya, kiranya video ini bisa memberkati buat teman-teman, bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan referensi teman-teman, atau bisa membuat satu ide buat teman-teman begitu ya. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya dari awal hingga akhir ya, sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.